Kompas Pagi masih menemani Anda, Saudara, bersama saya Fajri Satrio. Korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bertambah menjadi 23 orang. Dari total korban, 16 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 7 lainnya masih dalam pencarian. 16 korban meninggal dievakuasi tim SAR gabungan di beberapa titik berbeda. Di 8 diantaranya dievakuasi di Kecamatan Koto Sabaleh, Tarusan. 6 korban di Langgai, Nagari, dan Tiang Mudiak Utara. Dan 2 lainnya dievakuasi di Kecamatan Ngayang dan di Desa Lumpuh, Kecamatan Bayang. Petugas hingga kini masih fokus mencari 7 korban lain yang hilang. Gabungan diperbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan dengan yang terdampak adalah 14 kecamatan dengan data korban yang meninggal berjumlah 16 orang dan 7 orang masih dalam pencarian. Untuk dalam pencarian ini lebih fokus ke gantian mudik dengan saat ini korban yang mau dicari 4 orang dan batu hampa 2 orang dan 1 orang di daerah api-api. Saudara, total jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor yang melanda Provinsi Sumatera Barat menjadi 19 orang. 16 korban meninggal di Kabupaten Pesisir Selatan, sementara 3 lainnya di Kabupaten Padang Pariaman. Banjir dan longsor melanda 5 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Di Pesisir Selatan, longsor terjadi di lebih dari 20 titik, Saudara. Material longsor menutup sejumlah akses jalan, menghanyutkan mobil ke sungai, serta menimbun sejumlah kendaraan hingga tak bisa dipindahkan. Bagaimana kondisi terkini bencana longsor yang terjadi di wilayah Sumatera Barat? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ria Johannes, yang akan melaporkan langsung. Leo, berapa warga yang diduga masih tertimbun material longsor? Lantas bagaimana untuk proses pencarian hari ini? Ya, Fajri dan juga saudara, hingga hari ini dari data terakhir yang dirilis oleh kantor SAR Padang, jadi bahwasanya masih ada 7 orang lagi korban yang masih dalam proses pencarian di daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 4 orang berada di daerah Langgai, sementara 3 lainnya berada dicari di daerah Tarusan. Berdasarkan data yang sudah dirilis ini, akibat banjir dan bencana longsor yang melanda di 5 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, total itu ada 26 orang korban. 7 masih dicari, sementara 19 sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari 19 orang ini, 3 orang korban berada di Kabupaten Padang Pariaman, sementara 16 lainnya berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pencarian sendiri pada pagi ini pada pukul 8 nanti akan kembali lagi dilanjutkan, dan untuk memaksimalkan proses pencarian, Basarnas kantor SAR Padang juga telah meminta bantuan dari kantor SAR Bengkulu dan kantor SAR Jambi untuk memaksimalkan proses pencarian. Demikian, Fajri. Ya, Rio, untuk saat ini apakah dari pihak tim SAR sendiri mengalami kesulitan untuk mencari korban-korban yang saat ini masih tertimbun longsor? Ya, untuk proses pencarian memang dalam 2 hari kemarin itu petugas sedikit kesulitan. Sebenarnya bukan dalam proses pencariannya, tapi terkait akses menuju titik-titik yang terdapat korban. Karena akses menuju titik pencarian korban ini terdapat banyak sekali titik-titik longsor. Seperti di Kabupaten Pesisir Selatan ini, lebih dari 20 titik longsor yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Di titik longsor ini menghambat akses jalan. Bahkan ada di daerah di Tarusan itu, dari daerah Bengkulu menuju ke Pesisir Selatan, itu ada jembatan yang amblas sehingga tidak bisa diakses. Dan untuk pembersihan material ini, BPBD Provinsi Sumatera Barat juga sudah menurunkan bantuan alat berat, dan hingga sore, pada Sabtu sore itu beberapa titik longsor sudah bisa dibersihkan sehingga akses menuju ke sana sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Demikian, Pak Jadi. Ya, Rio, berarti selain dari beberapa korban yang masih dalam proses pencarian, saat ini seperti truk dan juga mobil yang masih terjebak longsor juga belum berhasil terevakuasi. Ya, untuk kendaraan yang terjebak oleh longsor, terutama di akses-akses jalan utama, itu sudah bisa dievakuasi pada Sabtu sore kemarin. Itu
kendaraan-kendaraan yang terjebak, terutama yang terjebak di daerah Tarusan, ini sudah bisa dievakuasi oleh tim gabungan berdasar dengan kerjasama yang solid dan bantuan alat berat. Ini akses sudah bisa dibuka dan jalan sudah bisa dilalui. Memang sistemnya masih buka tutup, tapi sudah bisa dilalui dan masyarakat sudah bisa mengakses jalur ini. Untuk Sabtu sore kemarin itu jalur cukup padat karena mengingat akhir pekan dan libur Ramadan, banyak sekali masyarakat yang pulang ke kampung untuk libur Ramadan. Demikian, Pak Jiri. Ya Rio, apa yang menjadi penyebab longsor kemarin sebenarnya? Untuk bencana banjir dan longsor ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Pada Kamis petang ini curah hujan melanda daerah pesisir barat Provinsi Sumatera Barat dengan intensitas yang cukup besar, berlangsung lebih dari 4 jam, sehingga ini menyebabkan bencana banjir dan longsor di 5 kabupaten kota. Dengan daerah terparah itu berada di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Ini ketinggian air banjir bisa mencapai lebih dari 1 meter. Akibat banjir ini selain merendam ratusan rumah warga, juga di Kota Padang sendiri dilaporkan ada 3 rumah semi permanen milik warga di daerah Banuaran ini hanyut terbawa arus banjir. Demikian, Pak Jri. Ya, dari pihak tim SAR akan terus melakukan pencarian dari korban yang saat ini masih tertimbun longsor, dan rencananya akan mulai pencarian pukul 8 pagi, dan beberapa titik jalan yang tertimbun longsor saat ini sudah bisa dilalui walaupun dengan sistem buka tutup. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang.